pakai headset deh. Gimana kabarnya Ibnu? Alhamdulillah sehat Mas Akbar. Bagaimana Mas Akbar Sehat ya? kabarnya? Sehat juga. Berarti di Solo ya Ibnu ya sekarang ya? Iya, saya di Solo. Oke. Oke, Ibnu, hari ini kita bakal bahas seputar trading saham ya. Tentunya sobat-sobat uang kamu juga pengen tahu ya apa itu trading saham gitu ya, karena ini merupakan salah satu metode yang kita yang sering digunakan untuk menambah penghasilan. So basically kalau kita bahas masalah penghasilan tambahan ya, Nu ya, kita kan bicara mengenai cash flow ya. Cash flow kan nggak cuma perusahaan, tapi cash flow pribadi juga ya. Pemasukan berapa, pengeluaran berapa gitu ya. Semakin besar pemasukan, tentunya kita punya kans yang lebih besar untuk kita menabung ya. Gitu. Nah, salah satu cara untuk menjaga kesehatan cash flow adalah dengan menambah pemasukan atau mencekik pengeluarannya gitu ya. Jadi kalau pengeluaran udah nggak bisa dicekik ya harus ditambah gitu. Nah sekarang tentu bisa dilakukan dengan salah satunya yaitu dengan cara trading saham gitu ya. Mungkin Coach Ibnu bisa share ya, sebetulnya trading saham itu apa sih ya, dan apa yang membedakan trading sama investasi ya. Gitu ya. Monggo, silakan. Oke, siap. Terima kasih Mas Akbar. Jadi teman-teman selamat sore semuanya yang sudah bergabung. Saya di sini akan sharing-sharing bersama Mas Akbar untuk menjelaskan tadi set hustle tadi. Kalau saya di sini untuk menjelaskan dari sisi trading nih teman-teman. Jadi perlu diketahui ketika teman-teman ingin trading itu apa aja, terus bedanya sama investing itu apa aja. Nah ini saya akan jelaskan gitu ya teman-teman semuanya. Nah trading itu kita hampir sama sistemnya sama kayak jual beli. Contohnya teman-teman kalau misalkan pergi ke supermarket atau ke pasar, teman-teman beli barang, teman-teman mengeluarkan uang, teman-teman dapat barangnya. Nah kurang lebih hampir sama seperti itu. Cuman kalau di trading ini kita yang dibeli apa? Yang dibeli itu saham teman-teman gitu. Nah cara teknisnya bagaimana? Kalau trading di sini teman-teman dulu itu harus ke Bursa Efek Indonesia untuk membayarkan sejumlah dana untuk mendapatkan sahamnya. Nah, kalau sekarang itu bisa online nih teman-teman. Jadi melalui aplikasi sekuritas teman-teman mendaftar dengan nantinya mendapatkan yang namanya rekening dana nasabah gitu teman-teman RDN. Nah, setelah dapat rekening dana nasabah, teman-teman bisa setor uang baru nanti bisa lakukan trading, jual beli saham gitu teman-teman. Nah, untuk trading sendiri sistematikanya bagaimana? Apakah sama dengan investing, apakah berbeda dengan investing? Jadi tentu saja trading dengan investing itu berbeda nih teman-teman. Kalau trading itu kalau investing dulu ya. Kalau investing itu fokusnya kita mendapatkan dividen teman-teman. Jadi dividen itu jumlah yang kita dapatkan dari laba bersih perusahaan. Jadi perusahaan ini menghasilkan laba. Terus dari laba tersebut akan dibagikan ke pemegang sahamnya teman-teman. Jadi teman-teman ketika beli saham perusahaan tersebut punya kepemilikan berapa persen, contohnya sejumlah sekian persen. Nanti ketika perusahaan tersebut mempunyai laba bersih, itu terus dari perusahaan juga membagikan dividen, nanti teman-teman mendapatkan istilahnya pembagian dividennya atau pembagian dari laba bersih tersebut. Jadi keuntungannya dapat dari situ teman-teman kalau investing. Terus juga investing itu fokusnya untuk jangka panjang. Jadi investing itu bisa lebih dari 1 tahun. Itu fokus untuk investingnya. Dan ketika teman-teman investing itu fokusnya untuk memiliki perusahaannya, bukan untuk mentradingkan ataupun jual beli dari saham tersebut. Jadi memang fokusnya benar-benar untuk memiliki perusahaan dan untuk jangka panjang, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau trading, teman-teman berbeda. Trading itu fokusnya untuk mendapatkan capital gain, teman-teman. Capital gain itu selisih dari harga beli dan harga jual teman-teman semuanya. Ketika misalkan teman-teman beli saham A di harga 1.000, terus teman-teman jual di harga 1.200. Nah, itu kan ada selisih keuntungan. Nah, itu namanya capital gain. Jadi fokus untuk mendapatkan keuntungan itu dari capital gain-nya. Nah, untuk jangka waktu sendiri, untuk jangka waktu trading itu lebih singkat nih teman-teman untuk tradingnya. Trading itu biasanya sekitar kurang dari 1 bulan atau hanya beberapa hari saja itu kita bisa tradingkan. Nah, dari trading sendiri ada yang jangka pendek dan jangka menengah. Kalau jangka pendek tadi kurang dari 1 bulan, jangka menengah itu kalau kita sebut di M-Trade itu namanya super trader teman-teman. Itu 1 sampai dengan 6 bulan kurang lebih seperti itu. Nah, untuk keuntungannya itu juga berbeda. Kalau misalkan jangka pendek itu rata-rata keuntungannya 10% dan yang jangka menengah itu bisa lebih besar juga karena probabilitasnya itu lebih tinggi karena kita lebih lama gitu teman-teman istilahnya
hold saham tersebut lebih lama sehingga probabilitasnya lebih tinggi. Risikonya juga sama teman-teman. Kalau risikonya, nah di sini yang paling penting sebelum kita mengetahui untuk trading ataupun investing, kita juga harus tahu risikonya. Kalau trading, risikonya itu penurunan harga, sama juga di kita beli harganya nggak sesuai ekspektasi. Contoh ketika kita beli tadi di harga 1.000, harganya turun nih ke 800. Nah itu namanya floating loss. Itu adalah kerugian yang belum terrealisasi ketika teman-teman belum jual saham tersebut. Nah, floating loss itu juga kita harus antisipasi teman-teman. Ini namanya risk management juga dari kita trading. Ketika harganya nggak sesuai ekspektasi kita, harganya justru turun. Nah itu teman-teman harus tahu yang namanya stop loss, penghentian loss-nya biar nggak semakin dalam itu bagaimana. Nah itu ada strateginya teman-teman. Untuk yang jangka menengah juga sama, itu juga ada strateginya ketika ingin stop loss. Jadi sebelum teman-teman masuk ke trading ataupun investasi, ingin mencoba trading atau investasi saham, itu harus tahu yang namanya risikonya. Jadi itu yang paling penting teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu untuk tradingnya bagaimana, nanti mungkin akan saya jelaskan juga. Gitu, Coach Akbar. Oke, mantap Coach Ibnu ya, sangat komprehensif ya. Jadi kalau misalnya kita bicara mengenai investasi, tentunya kita bicara mengenai kita beli perusahaan ya, kita beli perusahaan, ekspektasinya kan pasti nggak akan dalam waktu jangka pendek ya, di situ ya jangka panjang, dan keuntungan yang bisa dapat mungkin selain ada capital gain, ada juga dividen. Tapi karena trading, kalau kita melihat trading kan kita melihat seperti saham itu layaknya komoditas gitu ya, yang diperjualbelikan di pasar. So ini sifatnya short term dan yang diincar lebih ke capital gain gitu ya. Oh ya, sebelumnya disclaimer dulu ya teman-teman ya, nanti kalau misalnya ada pembahasan seputar saham A, B, C, D, E, F, G, nanti kalau Coach Ibnu sudah menyebut kode-kode tikernya, ini adalah sifatnya case study ya, bukan ajakan atau paksaan, apalagi perintah untuk melakukan jual beli ya. Tadi juga sudah dibahas mengenai risiko ya, risiko-risiko dari trading itu sendiri ya. Sekarang saya mau tanya nih, kira-kira bagaimana sih Coach Ibnu ya cara melakukan pembatasan risiko dalam trading itu sendiri gitu? Apakah ada yang namanya stop loss dan lain sebagainya gitu? Kira-kira bisa nggak dijelaskan ke sobat uang kamu nih? Dan pastinya traders juga yang baru join. Ya, oke. Jadi kita lanjut teman-teman dari yang namanya manajemen risiko yang paling penting itu tadi. Caranya ada beberapa nih. Nah, kalau paling simpelnya teman-teman kita harus tahu dulu yang namanya porsi trading. Jadi money management teman-teman. Ketika teman-teman punya pendapatan tetap, teman-teman itu harus tahu dulu yang mana yang boleh ditradingkan atau diinvestasikan. Itu namanya dengan uang dingin. Nah, nanti mungkin bisa dijelaskan oleh Coach Akbar. Nah, dengan uang dingin, uang yang nganggur, nggak dibuat apa-apa, itu bisa ditradingkan, diinvestasikan teman-teman. Porsinya bagaimana? Kita bedakan dulu teman-teman untuk trading, untuk investing. Kita bagikan. Nah, untuk trading sendiri, ini maksimal itu 10% per sahamnya. Jadi misalkan kita punya total 100 juta, itu kita bagi nih buat trading, per sahamnya 10%. Jadi 10% dari 100 juta tadi, kita masukkan dalam satu saham. Nah, satu saham itu 10% maksimal. Itu sebagai langkah kita untuk risk management. Kalau untuk investing bagaimana? Investing itu bisa 25% per sahamnya gitu teman-teman. Nah, ini juga sebagai bagian dari risk management tadi. Belinya itu juga kita bisa bertahap gitu teman-teman. Cara belinya kita cicil beli dikit-dikit, itu bisa kita masukkan uangnya dikit-dikit. Nah, di sini yang paling penting juga adalah start small, di mana kita menekankan bahwa ketika teman-teman masih pemula ingin mencoba untuk trading ataupun investasi saham, teman-teman harus masuk dengan modal yang kecil terlebih dahulu, yang siap dengan risikonya terlebih dahulu. Karena apa? Kalau misalkan teman-teman tidak sesuai dengan kesiapan risiko, nanti malah jadi kepikiran, istilahnya nggak tenang nih, waduh ini gimana ya kok sahamnya misalkan turun, duh nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Nah, itu jangan sampai teman-teman merasakan hal seperti itu. Jadi nggak apa-apa teman-teman mulai dengan modal yang kecil terlebih dahulu, terus dengan memperhatikan porsinya tadi gitu. Dan yang kedua, teman-teman harus tahu cara stop loss. Stop loss tadi yang sudah saya jelaskan ketika harganya nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, cara stop loss-nya ini bagaimana? Teman-teman bisa pasang yang namanya mathematical stop loss, ataupun ketika harga saham tersebut breakdown dari support teman-teman. Jadi kalau secara teknikal itu kita ada analisa support resisten. Nah, ketika teman-teman misalkan beli di area support dan harganya nggak cenderung naik, malah justru turun dan turun di bawah harga beli teman-teman, nah itu bisa batasi risikonya teman-teman. Nah, kalau matematika stop loss sendiri untuk jangka pendek itu kita bisa patok
5% ke bawah dari harga beli. Contoh teman-teman dibeli di harga 1.000, teman-teman bisa ukur nih dari 1.000 5% ke bawahnya itu berapa. Itu nah angka di situ teman-teman bisa digunakan untuk area stop loss-nya. Ketika harganya itu turun dan mencapai area stop loss-nya, teman-teman bisa langsung pertimbangan untuk cut loss istilahnya teman-teman, ataupun exit dari saham tersebut secara teknikal dalam jangka pendek karena berpotensi untuk lanjut turun yang lebih dalam. Nah, itu sebagai pembatasan risiko juga teman-teman. Jadi jangan ragu ketika teman-teman udah paham strateginya, ketika teman-teman udah tahu cara beli jualnya. Nah, ketika udah misalkan kena stop loss, ya udah kita objektif aja, kita batasi risiko, kita jual saham itu dulu. Kita jual, nah baru itu kita baru move ke saham-saham yang lain, kita cari saham-saham yang lain lebih potensial bagaimana. Nah, caranya kurang lebih seperti itu untuk risk manajemennya teman-teman semuanya. Oke ya, stop loss ya di sini ya. Sebetulnya harus dilakukan secara disiplin ya. Ada tadi dijelaskan mention mathematical stop loss dan lain sebagainya. Wah, terus kalau stop loss berarti uang saya berkurang dong. That's why butuh yang namanya uang dingin ya teman-teman ya di situ ya. Uang dingin kita berapa sih idealnya kita punya uang dingin? Sebetulnya caranya simple ya. Teman-teman bisa lakukan perhitungan kekayaan bersih terlebih dahulu ya. Caranya asetnya ditambahkan ya, termasuk tabungannya berapa dikurang sama utangnya, kalau ada utang tertunggak atau utang yang masih belum dibayar, hasilnya berapa itu kekayaan bersih. Nah, uang dingin ideal itu adalah 20 maksimal 20% dari kekayaan bersihnya ya. Banyak sekali sebetulnya Ibnu ya, kalau misalnya saya boleh share, ada beberapa nasabah saya dulu punya uang di ya, aset lancarnya dia ya, atau cashnya dia benar-benar sampai di atas 50% dari kekayaan bersihnya. Jadi ibaratnya uang ada yang punya sampai 4,5 M itu masuk ke deposito doang gitu. Padahal itu uang dingin dan itu bisa dipakai buat trading dan buat investasi. Sayang banget kan masuknya ke deposito. Cuman ya ya gimana gitu, nggak ngerti juga, dia nggak tahu cara investasi saham itu seperti apa, bagaimana cara kerjanya seperti apa gitu ya, nggak tahu, akhirnya dia cuma masuk ke deposito. Ya udah, berkembang sih berkembang 2%, cuman ya pasti nggak maksimal ya di situ ya. Bayangin kalau misalnya dikasih modal 4,5 M, 1 M aja ya buat trading gitu ya, 10%-nya dipakai buat, kan kita start small ya, kita mulai sedikit-sedikit gitu ya, nanti lumayan lah ya, di situ ya, bisa bisa ngasilin berapa juta itu satu bulan gitu di situ ya. Oke, tadi ada mathematical stop loss ya di situ. Nah, itu apakah penentuan berapa persennya itu sebetulnya seperti apa itu, Coach Ibnu? Kalau misalnya, apakah memang hanya bisa dipatok 5%, 10%, atau mungkin bisa bisa aja seorang kayak si X nih, dia kan lebih agresif, bisa dong dia kayak 20% dia baru cut loss, nanti kayak gitu kayak gimana perhitungannya? Oke, nah terkait perhitungan stop loss, teman-teman juga bisa sesuaikan dengan jenis saham. Jadi di sini ada di sahamnya nih teman-teman. Ada saham first liner, second liner, dan third liner. Nah, saham first liner itu saham-saham yang berkapitalisasi market besar teman-teman, dan pergerakannya cenderung nggak terlalu fluktuatif. Jadi santai aja geraknya, naik sedikit-sedikit, turun juga sedikit-sedikit. Nah, dari saham first liner itu teman-teman bisa pasang stop loss untuk jangka pendek itu bisa sekitar 7 sampai dengan 10%. Karena kalau misalkan pergerakannya naik turunnya sedikit-sedikit juga, jadi nggak terlalu risknya masih bisa terkontrol gitu teman-teman. Beda dengan yang second liner dan third liner, ini fluktuasinya cukup tinggi juga. Nah, dengan fluktuasi yang tinggi, ketika harganya turun, kalau teman-teman nggak langsung pasang stop loss yang lebih pendek, misalkan di 5%, itu bisa nanti malah jatuhnya juga lebih dalam lagi gitu teman-teman. Jadi harus disesuaikan juga dari jenis sahamnya seperti apa. Nah gitu teman-teman. Nah dari angkanya sendiri itu sebenarnya nggak ada patokannya berapa, cuman dengan angka tersebut dari 5, 7, dan 10% itu saya rasa lebih lebih reasonable ketika teman-teman cut loss dengan persentase tersebut. Nanti kalau misalkan cut loss di kisaran angka tersebut, nanti teman-teman balikin modal yang loss tadi itu akan lebih mudah gitu teman-teman. Jadi nggak terlalu dalam juga dengan perhitungan 5, 7, dan 10 tadi. Jadi rata-rata memang jangka pendek itu 5%. Kalaupun untuk yang jangka pendek di saham first liner seperti perbankan big caps, terus juga dari consumer goods yang memiliki kapitalisasi market besar dan pergerakan harganya cenderung slow-slow aja, nah itu teman-teman bisa lebih dalam lagi untuk cut loss-nya gitu teman-teman. Kurang lebih seperti itu, Coach.
Oke, jadi itu bisa ditentukan dari sahamnya ya, Coach Ibnu ya. Kalau misalnya perbankan big caps gitu, ibaratnya sorry bukan perbankan big caps ya, kita bicara big caps first liner mungkin bisa lebih dalam ya, karena kan pergerakannya juga dia lebih stabil dan mungkin recovery-nya akan lebih cepat. Tapi lain halnya ketika kita bicara second liner atau third liner ya, di situ ya yang udah gerakannya luar biasa, udah gitu saham siklikal ya kayak gitu ya. Kalau nunggu nunggu sampai 20% baru di stop loss, yang ada duitnya udah habis duluan ya. Oke, modalnya udah habis, amunisinya udah habis, selesai sudah nggak jadi trading di situ. Nggak jadi trading, ujung-ujungnya nggak dapat penghasilan tambahan ya dulu. Pasti ya. Oke. Tadi kita bicara mengenai risiko, terus sudah ya ada batasan risiko, ada penggunaan uang dingin ya atau uang yang tidak Anda gunakan untuk kebutuhan jangka pendek, dan ada juga yang namanya stop loss. Nah, sekarang kita mau bahas analisisnya nih ya. Nah, biasanya tadi kan sempat disinggung ya sama Coach Ibnu juga mengenai support resistance gitu ya. Sebetulnya apa sih apa sih Coach yang harus dipelajari ya ketika seorang tuh baru mau belajar mengenai technical analysis? Sekarang kan banyak banget ya di sini ya. Kalau kita bicara fundamental analysis juga kan banyak banget. Pertama kali itu apa sih kalau kita bicara step by step gitu yang harus dipelajari? Monggo. Oke, jadi teman-teman, kalau misalkan trading kita berbicara tentang analisis teknikal, teman-teman. Beda dengan investing yang fokusnya kita pada fundamental perusahaan, contoh seperti kita fokus kepada bisnis model, kepada manajemen perusahaan, profitabilitas, dan juga valuasi perusahaan tersebut. Nah, kalau untuk trading sendiri, kita fokus kepada analisis teknikal, teman-teman. Nah, dari analisis teknikal tersebut, apa aja sih yang harus diperhatikan? Nah, di sini kita berbicara dengan yang pertama itu dari supply and demand, teman-teman. Jadi, pergerakan harga saham itu dipengaruhi oleh supply and demand. Ketika demand-nya naik, demand-nya meningkat, itu berarti harga sahamnya naik. Ya, ini hukum ekonomi ya, teman-teman. Jadi, supply and demand ketika demand-nya naik, harganya naik gitu, teman-teman semuanya. Nah, cara lihatnya dari mana? Teman-teman bisa akses melalui aplikasi charting, teman-teman. Chartingnya itu ada, kalau kami biasanya pakai TradingView. Nah, itu bisa lihat historical harga saham tersebut, teman-teman. Itu terbentuk menggunakan candlestick. Candlestick itu cerminan harga saham tersebut hari itu dia opening di harga berapa, close di harga berapa, terus harga terendahnya dan harga tertingginya berapa. Nah, itu bisa dilihat dari chartnya gitu, teman-teman, sehingga teman-teman nanti analisanya bisa dari situ. Dan juga dari price and volume analysis. Jadi kita lihat dari harga dan juga volume. Volume ini paling penting juga, teman-teman, dapat membantu kita memastikan bahwa saham ini layak dibeli nggak sih secara teknikal gitu, teman-teman. Jadi ketika harganya naik disertai dengan volume yang tinggi, itu bisa kita putuskan bahwa saham ini layak dibeli nih untuk secara teknikal, misalkan untuk trading jangka pendek. Nah, karena apa? Dengan volume yang tinggi tadi, itu menandakan bahwa tekanan beli itu juga tinggi, teman-teman. Banyak orang yang beli di saham itu, sehingga potensi harganya untuk lanjut naik itu lebih besar. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Jadi, yang perlu diperhatikan itu dari supply demand, terus juga analisis price and volume analysis. Nah, setelah itu, teman-teman bisa lihat dari chartnya, tadi historical harganya, teman-teman bisa analisa melalui chart pattern, terus juga dari candlestick, dari area support resisten, itu juga perlu diperhatikan, teman-teman, dan juga dari indikator-indikator yang lain gitu. Jadi kalau misalkan nih saya jelaskan satu persatu ya, untuk support resisten, teman-teman. Support itu adalah area di mana ketika harganya turun, harga saham turun, itu nanti ada gambarnya, teman-teman. Harganya saham turun, terus menyentuh suatu area tertentu, itu harganya naik. Contoh misalkan harga saham ini turun nih, terus sampai di area harga 1000. Ketika sampai di 1000, saham itu naik. Nah, ini bisa dijadikan area support, teman-teman. Di mana ketika harga saham tersebut nantinya naik, kan setelah naik pasti akan turun lagi, teman-teman. Jadi saham itu pasti harganya akan naik turun. Nggak selalu naik terus, teman, itu nggak mungkin. Jadi masih ada masa turunnya. Nah, ketika tadi misalkan contoh saham tersebut turun, menyentuh area support atau lantai bawah istilahnya, itu akan mantul ke atas, terus kembali akan kalau di atas namanya resisten. Nah, ini adalah atap atasnya, teman-teman. Ketika harganya naik menyentuh atap atas, dia turun. Kurang lebih seperti itu. Nah, ketika menyentuh resisten, misalkan tadi ya supportnya di 1000, dia naik lagi, resisten di 1500, dia turun. Nah, ketika dia turun, teman-teman bisa lihat di area 1000 ini tadi. Karena kalau misalkan
area 1000 ini bisa mantul lagi, nah teman-teman bisa beli di sini. Ini namanya buy on weakness. Ketika teman-teman lihat harga saham tersebut turun dan mencapai area support sebelumnya yang sudah terbentuk. Misalkan di area 1000 tadi. Nah, teman-teman bisa nunggu nih. Wah, harga sahamnya di 1000 nih. Teman-teman bisa spekulatif buy on weakness. Teman-teman buy di harga 1000, ternyata berhasil mantul lagi. Nah, teman-teman bisa lihat nih, dia naik lagi sampai ke 1500 lagi nggak ya? Nah, teman-teman bisa watch di area 1500 ini sebagai area rawan profit taking, di mana para trader itu biasanya gunakan untuk jual, teman-teman. Ketika ada pelemahan ataupun muncul yang namanya reversal candle, teman-teman, jadi ada candlestick itu di mana menandakan bahwa adanya profit taking, itu biasanya candlesticknya warna merah ataupun disertai dengan ekor yang cukup panjang gitu, teman-teman. Jadi ketika kena resistennya 1500, harganya turun. Nah, ini teman-teman bisa jual di on resisten, teman-teman. Ketika kena 1500 jual. Udah, teman-teman jual di situ, otomatis teman-teman bisa mendapatkan keuntungan. Nah, nantinya saham tersebut malah justru turun lagi. Nah, di situ teman-teman bisa antisipasi gitu.